Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Dibaheni lehoma tunaposomon rohana patas lau manguhum bangsomi. Asa huboto manirang nadenggan sian naroa. Aitung ise manatuk manguhum bangsom namar muliaon. Hati yang faham menimbang dan membedakan yang baik dan yang jahat. Berdoa adalah hal yang tidak dapat lepas dari kehidupan kita. Sebab kita memahami hidup kita ini adalah hanya karena penyertaan Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan di dalam nama Yesus sebab kita percaya Tuhan Yesus mengetahui segala yang terbaik bagi kita. Dia tidak pernah terlalu cepat atau terlambat dalam memberikan hal yang kita butuhkan dalam hidup ini. Dan setiap permohonan yang kita sampaikan kepada Allah dalam nama Yesus memiliki tujuan. Misalnya ketika kita memohon kesehatan supaya kita dapat menggunakan kesehatan kita untuk mengerjakan segala pekerjaan kita dalam rasa syukur. Dan apa yang kita kerjakan menjadi berkat. Ketika kita memohon supaya Tuhan memberkati anak-anak kita supaya anak kita menjadi anak yang taat dan takut akan Tuhan. Tujuan dari setiap permohonan kita selalu bermuara kepada ucapan syukur atau sebagai hubungan kita dengan Tuhan. Demikianlah juga ketika kita mendapatkan informasi tentang kejadian yang terjadi di Tapanuli Tengah dan juga di beberapa daerah lainnya. Ketika saudara-saudari kita menghadapi bencana, kita memohon kepada Tuhan. Dan juga kita memohon supaya Tuhan menolong setiap masyarakat yang terdampak dengan bencana tersebut. Tetapi Tuhan juga mengingatkan kita untuk kita lebih lagi peduli kepada alam ciptaan Tuhan ini. Karena tugas panggilan kita adalah untuk melestarikannya, merawatnya dengan baik. Sebab Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan melalui alam ciptaan ini. Berdoalah untuk mereka, masyarakat yang terdampak bencana yang ada di Tapanuli Tengah, Sibolga. Sebagaimana Salomo berdoa kepada Tuhan ketika Allah berbicara kepadanya dan mengizinkan dia meminta apa yang dikehendaki hatinya. Salomo tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhnya, melainkan meminta pengertian untuk memutuskan hukum dan hati yang faham menimbang dan membedakan apa yang baik dan apa yang jahat dengan tujuan agar dia dapat memimpin umat Tuhan. Artinya permintaannya adalah untuk tujuan kesejahteraan orang yang dia pimpin. Karena permintaan yang demikian dan Allah berkenan atas permintaannya, maka Allah mengabulkannya. Tentu cara pengabulannya bukan seperti ketika seorang anak minta sepeda langsung diberikan sepeda. Permintaan Salomo dikabulkan Tuhan dalam perjalanan kehidupannya sebagai seorang raja yang memimpin umat Israel. Hati yang dapat membedakan yang baik dan yang jahat, menimbang segala perkara yang terjadi di tengah umat Israel, dapat terjadi karena tuntunan dan pimpinan Tuhan. Tidak ada yang seperti Salomo, baik sebelum maupun sesudahnya. Firman Tuhan menjadi alat kita untuk dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Firman Tuhan yang menjadi acuan kita dan ukuran kita dalam menyatakan seseorang melakukan kesalahan atau tidak, maka kita sangat membutuhkan firman Tuhan. Dan saat ini firman Tuhan mengingatkan kita mengetahui apa yang baik, apa yang jahat, apa yang benar, apa yang salah, yang bisa kita lakukan terhadap alam ciptaan Tuhan ini, bahkan terhadap saudara-saudari kita yang terdampak bencana yang ada di Tapanuli Tengah, Sibolga dan juga daerah lainnya. Mari saudaraku,
Kita boleh bersama-sama mendoakan mereka, kita boleh bersama-sama menopang mereka. Tuhan menolong kita dan memberi hikmat bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, Engkau menyatakan firman-Mu kepada kami hari ini. Dan Engkau memberikan hati yang bijaksana kepada kami untuk menimbang mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah. Dan ketika kami mengetahui apa yang baik, apa yang benar, apa yang salah, apa yang jahat, biarlah kami semua melakukan apa yang baik dan apa yang benar dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami juga mendoakan untuk saudara-saudari kami yang terdampak bencana di Tapanuli, Tengah, Sibolga, dan juga daerah-daerah lainnya Tuhan. Tuhan tolong mereka, jaga mereka Tuhan. Lindungi mereka dan biarlah kami semakin disadarkan akan alam ciptaan Tuhan. Biarlah kami boleh memeliharanya, menjaganya. Engkaulah yang menggugah hati pemerintah untuk boleh mereka melakukan yang terbaik sesuai dengan tugas panggilan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.